karena dulu diceritakan di sini rajanya bengis sekali sehingga menganggap raja adalah titisan dewa atau merupakan dewa, sehingga mereka harus sujud menyembah kepada raja. Peramputan Klungkung di bawah Raja Ide Dewa Agung Jambe tahun 1908, dan dengan jatuhnya Klungkung maka welcome back to my channel Pandai Bali. Saat ini saya ada di Monumen Klungkung. Nah, di dalam sana menceritakan tentang perjalanan atau kisah sejarah daripada kerajaan Klungkung dan Bali. Nanti kita akan melihat sejarahnya seperti apa. Oke, nah ini suasananya. Ini jadi pintu keluar. Nah, ini masuk ke apa dan ini? Museum. Oh, monumen Klungkung. Tadi masuk? Oh. Oke, selanjutnya kita melihat di sini. Inilah dia situasinya di dalam monumen Klungkung. Di sini banyak diceritakan tentang sejarah yang ada Klungkung. Inilah dia. Di sini kita bisa melihat berbagai patung dari Raja Klungkung. Tepat yang masuk di monumen ini menghadap keluar. Ini menghadap keluar. Oke, jadi dari sini kita bisa keluar, bisa melihat langsung di tamannya. Wah, luar biasa di sini pemandangannya. Ini kita bisa melihat suasana kehidupan masyarakat di Bali kuno dengan kekhasan arsitektur tradisional yang menyatu dengan alam lingkungan. Tampak mereka sedang sibuk menyiapkan sarana upacara binatang. Babi, sapi, anjing, kucing adalah merupakan binatang piaraan mereka. Jadi di sini inilah kehidupan pedesaan yang ada di masyarakat Bali kuno. Oke, selanjutnya di sini, ini raja yang pertama yang memerintah Bali, yang terkenal bengis. Di sini dia.
Inilah dia situasinya. Raja yang pertama memerintah Bali terkenal bengis karena menganggap dirinya adalah dewa, namanya Dalem Terdahulu. Pada waktu itu agama Hindu belum berkembang, kepercayaan mereka animisme dan percaya adanya roh nenek moyang yang telah meninggal. Nah ini jadi di sini kita melihat rakyat yang menyembah raja, karena dulu diceritakan di sini rajanya bengis sekali sehingga menganggap raja adalah titisan dewa atau merupakan dewa, sehingga mereka harus sujud menyembah kepada raja. Nah selanjutnya di sini kita bisa melihat Bali mengalami zaman keemasan, di mana kehidupan seni budaya sangat berkembang pesat. Pertanian mengalami kemajuan pesat karena sistem pengairan subak sangat menunjang kesuksesan sistem subak tersebut, hingga kini tetap menjadi warisan orang Bali dan dijadikan contoh oleh masyarakat di luar Bali. Tampak Raja Dalem Waturenggong dengan semangat dan dedikasi tinggi tekun meninjau perkembangan serta kehidupan masyarakat Pulau Bali ini. Nah ini dia nih suasananya. Jadi di sini zaman keemasan Bali dengan sistem subaknya yang sampai saat ini dipertahankan oleh masyarakat Bali. Oke, ini diorama yang terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat seni dan budaya. Kehidupan seni budaya sangat berkembang pesat dan mengalami zaman keemasan pada abad ke-15 di bawah pemerintahan Dalem Waturenggong. Tidak saja berkembang pada bidang pertanian, tapi juga bidang keagamaan, spiritual dan material. Tampak dari sini kehidupan seni dan budaya sangat pesat, di mana para seniman sangat sibuk membangun rumah-rumah pendapatan, peribadat, kekawin, tari-tarian dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seni dan budaya Bali itu sudah berkembang pesat atau memang sudah mengalami kejayaan keemasan pada abad ke-15. Nah, ini suasananya. Jadi di sini ada gamelan, ini ada penarinya. Oke, jadi di sini pada abad ke-19 Bali mulai dijamah oleh Belanda. Sebelum itu sudah ada Belanda masuk, yaitu pada abad ke-16, namun belum menunjukkan kekuatannya. Nah, baru pada abad ke-19 mereka mengadakan perlawanan, yaitu perang Puputan di Buleleng dengan benteng Jageragu. Nah, ini suasana yang digambarkan perangnya. Nah, setelah itu pada tahun yang sama, yaitu terjadi perang Sambel 1 di bawah pimpinan Idewa Agung Istri Kanieng. Pada perang tersebut Jenderal Icas tewas akibat tusukan keris sakti Raja Klungkung. Nah, patung dari Idewa Agung Istri Kanieng ini juga ada di perempatan yang ada di Sambel di Padang Bayi. Nah, inilah dia suasana, jadi kejadian yang digambarkan pada saat itu, di mana Jenderal Michels tewas akibat tusukan dari keris Idewa Agung Istri Kanieng. Selanjutnya di sini diceritakan pada tahun 1906 juga terjadi perang Puputan Dempasar, di mana kekalahan terjadi juga pada raja-raja di Bali. Tampak pada diorama tentara Belanda sedang memasukkan peralatan perang di Pantai Sanur. Nah, ini dia situasi pada saat itu terjadinya perang Puputan Dempasar.
Nah, selanjutnya diceritakan di sini dalam raja dalam persidangan tampak suasana di dalam keraton Bali. Para staf istana dipanggil raja untuk mempersiapkan segala keperluan upacara. Nah, ini suasana kerajaan pada zaman tersebut. Sidang, inilah suasana sidangnya, rapat pada waktu itu, di mana para staf dipanggil untuk mempersiapkan segala upacara suasananya. Oke, jadi kita lanjut. Di sini banyak sekali. Ini ada patung monumen Puputan Klungkung. Nah, di sini pada box kaca ini, di sini kita bisa melihat gambaran dari company, juga mengadakan pengacuan terhadap company juga mengadakan pengacuan dengan mengobatkan perang candu di Gel-Gel dengan pembakaran kemah-kemah candu di Gel-Gel. Suasana menjadi tegang dan berpengaruh pada keamanan istana kerajaan Klungkung. Nah, inilah dia digambarkan dalam di sini. Jadi di sini kita bisa menilik sejarah daripada Klungkung. Nah, pada cermin kaca, box kaca selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat peperangan, suasana perang di Puri Gel-Gel dengan latar belakang pura dasar yang sangat penting perannya hingga kini. Nah, ini itulah dia Pura Gel-Gel, merupakan pura terbesar yang ada di Klungkung. Nah, disinilah terjadi perang. Kita bisa melihat di sini perang di mana pasukan Belanda dengan memakai senjata laras panjang dengan senjata api, dengan pasukan Klungkung, Raja Klungkung dengan menggunakan tombak dan senjata tajam lainnya. Selanjutnya di sini Perang Puputan Klungkung di bawah Raja Iga Dewa Agung Jambe tahun 1908, dan dengan jatuhnya Klungkung maka berakhirlah Kerajaan Bali. Nah, jadi ini menceritakan tentang kejatuhan dari Raja Kerajaan Bali dengan jatuhnya Klungkung lalu dikuasai oleh Belanda. Pada diorama tampak tentara Belanda yang dibantu oleh tentara dari pulau-pulau Nusantara menyerbu Istana Semarapura dan seluruh puri yang dibakar habis. Nah, ini dia nih. Jadi suasana perangnya seperti ini, di mana memang kita lihat Belanda dengan menggunakan senjata apinya yang sudah modern dengan pasukan dari Klungkung menggunakan senjata tajam. Nah, di sini jatuhnya Klungkung dengan berakhirnya kerajaan di Bali. Oke, selanjutnya kita melihat di sini, inilah dia situasinya di dalam monumen Klungkung. Di sini banyak diceritakan tentang sejarah yang ada Klungkung. Selanjutnya di sini pada box kaca selanjutnya kita bisa melihat di sini dengan jatuhnya Klungkung maka Bali di bawah pemerintah company memanggil semua raja-raja dari setiap kabupaten untuk mengadakan sidang raja-raja di Denpasar. Nah, Raja Klungkung diwakili oleh Iga Dewa Agung Okege. Nah, ini dia nih raja-raja dari setiap kabupaten yang mengadakan sidang.
Nah, itulah dia. Di sini kita